Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang wanita bernama Sari. Ia terkenal karena kecantikannya yang luar biasa, hingga membuat banyak pria terpikat. Namun, nasib malang menimpanya ketika seorang saudagar kaya yang tamak bernama Wirya menginginkannya sebagai istri. Sari menolak dengan tegas karena hatinya sudah dimiliki oleh seorang pemuda desa bernama Bayu. Merasa harga dirinya diinjak, Wirya memerintahkan anak buahnya untuk menculik Sari. Ia dibawa ke sebuah gubuk di tengah hutan dan dikurung selama berhari-hari. Sari yang malang diperlakukan dengan kejam, hingga akhirnya ia mengandung tanpa kehendaknya sendiri. Beberapa bulan kemudian dengan tubuh yang lemah dan tak berdaya, Sari melarikan diri. Ia kembali ke desanya berharap menemukan perlindungan. Namun, masyarakat yang terpengaruh oleh kekuasaan dan fitnah Wirya justru mencemoohnya. Mereka menuduhnya wanita hina dan mengusirnya dari desa. Dalam keputusasaan, Sari yang tengah mengandung besar pergi ke sebuah pohon besar di hutan. Di tempat itu sendirian dalam kesakitan luar biasa, ia melahirkan bayinya. Namun karena luka dan penderitaan yang dialaminya, Sari tidak selamat. Ia meninggal dengan perut yang sobek. Bayinya hilang tanpa jejak. Sejak saat itu, desa tersebut tidak pernah sama lagi. Malam-malam di sana menjadi mencekam. Penduduk sering mendengar suara tangisan seorang wanita, disertai bau anyir yang menyengat. Sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian compang-camping sering terlihat berjalan dengan langkah terseok-seok di sekitar pohon tempat Sari meninggal. Tak lama kemudian para pria di desa mulai menghilang satu persatu. Mereka yang pernah meremehkan atau menyakiti Sari ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Wajah mereka penuh ketakutan, tubuh mereka terkoyak dengan lubang besar di punggung, seolah-olah sesuatu telah mencabut isi perut mereka. Masyarakat mulai menyebutnya sebagai Sundel Bolong, arwah wanita yang meninggal dalam kesedihan dan dendam mendalam. Ia dikutuk untuk terus mencari bayinya yang hilang dan membalas dendam kepada mereka yang telah menyakitinya. Suatu malam, Wirya yang masih merasa dirinya berkuasa kembali dari perjalanan jauh. Ia tidak percaya pada cerita rakyat itu dan menganggapnya hanya tahayul belaka. Namun, malam itu, saat ia berjalan sendirian melewati hutan, suara isakan terdengar di belakangnya. "Bayiku, di mana bayiku?" Wirya menoleh dan melihat sosok perempuan berdiri di bawah cahaya bulan. Rambutnya terurai menutupi wajahnya, tubuhnya pucat, dan pakaiannya berlumuran darah. Dengan suara bergetar, Wirya mencoba mundur. "Kau siapa? Pergi dari sini." Wanita itu perlahan mengangkat wajahnya, memperlihatkan mata kosong yang hitam pekat. Senyum mengerikan terbentuk di bibirnya. Lalu, tubuhnya berbalik, memperlihatkan lubang menganga di punggungnya, gelap, dalam, dan mengerikan. Wirya menjerit ketakutan, mencoba lari, namun kakinya terasa kaku. Dalam sekejap Sundel Bolong melayang ke arahnya, mengeluarkan tawa yang menggema di seluruh hutan. Malam itu, tubuh Wirya ditemukan tergantung di pohon besar dengan wajah membiru, dan lubang menganga di punggungnya. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyebut nama Sari dengan cemoohan. Namun suara tangis di malam hari masih sering terdengar, dan siapapun yang berjalan sendirian di dekat hutan akan merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Karena dendam Sundel Bolong tidak akan pernah padam. Sejak kematian Wirya, ketakutan menyelimuti desa. Penduduk percaya bahwa arwah Sundel Bolong masih gentayangan, mencari bayinya yang hilang dan membalas dendam pada siapa saja yang berani menyebut namanya. Malam-malam di desa semakin mencekam. Para warga sering mendengar suara isakan lirih, disertai bau anyir yang menusuk hidung. Beberapa orang bahkan mengaku melihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di depan rumah mereka, mengawasi dalam diam sebelum menghilang dalam sekejap. Di tengah kepanikan desa, seorang dukun tua bernama Ki Rengga mengumpulkan para tetua untuk membicarakan kejadian yang terjadi. Ia mengungkapkan bahwa pohon besar tempat Sari meninggal menyimpan rahasia kelam. "Pohon itu bukan sekadar tempat arwah Sundel Bolong bersemayam," ujar Ki Rengga dengan suara parau. "Ada sesuatu yang terkubur di sana, sesuatu yang harus kita temukan jika ingin menghentikan teror ini." Malam itu, Ki Rengga bersama beberapa pemuda desa menuju pohon tua dengan membawa obor. Saat mereka mulai menggali tanah di bawah pohon, hawa dingin menyelimuti mereka, dan angin berembus kencang seolah ada sesuatu yang marah. Tiba-tiba cangkul seorang pemuda mengenai sesuatu.
Mereka menggali lebih dalam hingga menemukan sebuah balok kayu tua yang terbungkus kain. Dengan hati-hati, Ki Rengga membuka kain itu, dan yang mereka temukan membuat mereka merinding. Di dalamnya, terdapat tulang belulang kecil yang tak lain adalah bayi yang hilang dari Sari. Rupanya seseorang telah menguburkannya di sana bertahun-tahun lalu. Saat tulang itu ditemukan, suara tangisan semakin jelas terdengar. Angin berputar di sekitar mereka, dan bayangan hitam muncul dari kegelapan. Dari balik pepohonan, muncullah sosok sundel bolong, dengan mata kosongnya yang hitam pekat. "Bayiku." Suaranya berbisik, menggema di seluruh hutan. "Bayiku akhirnya kutemukan." Warga yang menyaksikan kejadian itu gemetar ketakutan. Namun Ki Rengga, dengan segala keberaniannya berdiri tegak. "Sari," ucapnya pelan, "bayimu telah ditemukan. Kau bisa pergi dengan tenang sekarang." Sundel bolong menatap tulang belulang itu dengan raut kesedihan. Perlahan, ia mendekat dan mengulurkan tangannya. Saat ia menyentuh tulang belulang itu, tubuhnya mulai bersinar redup. Wajahnya yang penuh dendam perlahan berubah menjadi damai. Namun sebelum ia menghilang, ia menoleh ke arah warga desa. "Dosa kalian tak akan terlupakan. Aku mungkin pergi tapi kutukan ini akan tetap ada. Jika ada lagi yang melakukan kejahatan seperti dulu, aku akan kembali." Setelah mengucapkan kata-kata itu, sosoknya menghilang bersama angin, meninggalkan desa dalam keheningan yang mencekam. Sejak malam itu gangguan sundel bolong berhenti. Namun, setiap malam bulan purnama, suara tangisan lirih masih terdengar dari arah pohon tua. Warga percaya bahwa arwah Sari kini telah menemukan bayinya, tetapi jiwanya akan tetap mengawasi desa, untuk memastikan tak ada lagi yang mengalami nasib tragis seperti dirinya. Karena dendam yang terpendam tidak akan pernah benar-benar padam.